Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama dan yang utama, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan dengan sungguh-sungguh, melaksanakan dengan penuh semangat apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dengan penuh kesabaran, menjauhi dengan penuh ketawaduan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian insyaallah terbuktilah bahwa kita ini adalah hamba yang betul-betul mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah, dan beliau adalah manusia yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita umatnya mengikuti sifat rasa syukur itu, sehingga insyaallah bisa jadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengakui kita menjadi umatnya di hadapan Allah. Pengakuan itu kita harapkan dalam bentuk syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita sudah masuk di Jumat yang kedua di bulan Rajab, tepatnya di 12 Rajab tahun 1444 Hijriah, yang artinya jemaah dimuliakan Allah, tidak beberapa lama lagi kita akan insyaallah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita bulan suci Ramadan. Ketika bulan Rajab masuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, dan di antara doa yang hampir Nabi ulang-ulangi yaitu Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajabah. Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab. Apa makna yang tersirat
dari doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya Nabi ingin menjelaskan bahwa bulan Rajab itu penuh dengan keberkahan, sampai-sampai manusia yang telah dijamin masuk ke dalam surga pun masihlah meminta keberkahan di dalam bulan Rajab. Pertanyaannya, apa sih keberkahan di bulan Rajab? Kenapa sampai bulan Rajab itu termasuk bulan yang haram, bulan yang dimuliakan dan bulan yang penuh dengan keberkahan? Jemaah dimuliakan Allah, kita tahu bersama di bulan Rajab itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat spektakuler, yang bila mana dicerna oleh akal pikiran manusia, demi Allah tidak bakalan percaya manusia tersebut kalau ditolak ukurnya dengan akal pikirannya. Peristiwa spektakuler tersebut, peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di bulan Rajab, kita tahu bersama adalah perjalanan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan istilah Isra wal Mi'raj. Bahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabadikan ini, Allah mencatat dan menuliskan di dalam Al-Quranul Karim, bahkan disebutkan, diabadikan menjadi sebuah nama surah dalam Al-Quran, surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jemaah dimuliakan Allah, ini peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Karena ini perjalanan ditempuh hanya tidak cukup dalam semalam, yang bila mana diukur dengan ukuran logika manusia, diukur dengan jarak yang pada waktu itu tidak bakalan masuk di akal. Orang bisa melakukan sebuah perjalanan yang menempuh jarak jauh yang sangat jauh, tetapi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertegas di dalam surah Al-Isra ini dengan memulainya dengan kalimat subhanalladzi. Kata para alim ulama, ketika Allah ingin menceritakan sebuah peristiwa di dalam Al-Quran, hampir rata-rata Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan kalimat-kalimat yang dahsyat. Di antaranya ketika Allah ingin menceritakan sebuah peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya demi menceritakan peristiwa perjalanan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, Allah Subhanahu wa taala rela mempertaruhkan kemahasuciannya dengan menyebutkan subhanalladzi asra bi abdihi. Allah mempertaruhkan kemahasuciannya demi untuk menceritakan, mengabadikan peristiwa Isra wal Mi'raj. Selanjutnya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kalimat berikutnya ada kalimat asra. Apa itu asra? Asra adalah memperjalankan, yang berarti siapa yang memperjalankan, siapa diperjalankan. Yang memperjalankan di sini menurut ayat ini, menurut surat ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan. Yang diperjalankan adalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sesusah dan sesulit apapun persoalan kita, apapun yang akan kita lakukan, kalau itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa jadi menurut ukuran manusia sulit dilakukan, tetapi kalau itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata sulit atau mustahil akan terjadi. Seperti perjalanan yang spektakuler ini, maka di sini yang aktif di dalamnya peristiwa ini adalah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan Isra wal Mi'raj ini sangat dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang telah memperjalankan. Bukankah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha berkehendak, sifat maha mengatur dan sebagainya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas ada kalimat selanjutnya, bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi abdihi. Ada kalimat hamba, abdi. Siapa yang dimaksud di sini abdihi? Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa si Allah menyebutkan Nabi dengan kalimat abdihi, bi abdihi, hambaku? Apa susahnya Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan nama Nabi? Subhanalladzi asra bi Muhammad. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi abdihi, hambaku? Ada dua makna di sini jemaah dimuliakan Allah. Kenapa Allah sebutkan bi abdihi? Yang pertama maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertegas perjalanan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah jasad dengan ruh. Jasad dengan ruh. Kenapa? Karena kalimat bi abdi, hamba, itu adalah dua komponen, jasad dengan ruh. Yang kedua maknanya, kenapa Allah menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat bi abdihi, hambanya? Maknanya kata alim ulama, menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam hambanya. Ini pengakuan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, bahwa Allah telah mengakui kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi hambanya. Pertanyaannya lagi pasti dalam diri kita, bukankah kita ini semua adalah hamba Allah? Betul. Tetapi kita hanya baru mengaku menjadi hambanya, belum mendapatkan pengakuan langsung dari Allah. Tetapi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah yang langsung terang-terangan mengakui bahwa Rasul adalah hambanya. Kalau kita zaman dimuliakan Allah, barulah hanya sebatas pengakuan, belum diakui. Saya adalah hambamu ya Allah, belum ada pengakuan bahwa Allah betul-betul mengakui kita menjadi hambanya. Selanjutnya zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa si Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu sejarah kenapa latar belakang yang menyebabkan Allah memperjalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj. Di antaranya yang melatar belakangi bahwa pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditimpa kegoncangan, kesedihan dalam hatinya. Salah satu yang menyebabkan karena istri tercinta Khadijah, Siti Khadijah meninggal dunia. Berselang beberapa lama setelah meninggalnya istri tercintanya, meninggallah pamannya yang senantiasa memberikan bantuan kepada perjuangan dakwanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Meninggal dua sosok manusia yang sangat berjasa dalam dakwah Nabi. Maka pada waktu itu Nabi terguncang hatinya. Nabi bersedih sampai-sampai tahun itu belum ada penanggalan tahun pada waktu itu. Maka orang-orang Arab pada waktu itu dia mengambil momentum-momentum untuk menyebutkan nama tahun pada waktu itu. Seperti contohnya tahun kelahirannya Nabi, belum ada penanggalan tahun pada waktu itu, maka dikatakan tahun kelahiran Nabi adalah tahun gajah. Maka pada waktu terguncang hatinya, bersedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena disebabkan meninggal dua sosok manusia yang sangat membantu dakwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan pada waktu itu adalah tahun kesedihan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita tarik dalam keseharian kita bahwa dalam kehidupan kita ini pastilah
kita akan merasakan kegoncangan. Pastilah Allah akan uji dan coba seluruh hambanya di muka bumi ini. Dan ketika kita mendapati diri ini, hati ini terguncang, maka salah satu caranya adalah menghadapkan dirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Cara melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hasil daripada perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu menghasilkan adanya hadiah dari Allah berupa salat 5 waktu. Sekali lagi, dalam kehidupan kita ini pasti akan tergoncang. Allah akan uji, dan ketika kita penuh dengan kegoncangan persoalan hidup, jangan kemana-mana, tetap pergilah menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat hadiah yang Allah berikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada kalimat laila. Apa makna daripada kalimat laila? Lailan adalah malam. Kita tahu bahwa malam adalah simbol daripada kesunyian, simbol daripada kegelapan, dan pada waktu sunyi dan gelap itulah terkadang kita sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ketika kita merasakan nikmat yang begitu bagus, rezekinya lagi naik-naik, telah mendapatkan pangkat dan jabatan, intinya dia merasakan nikmat, terkadang pada waktu itu dia lalai dan lupa kepada Allah. Barulah kita ingat kepada Allah ketika nikmat itu Allah cabut daripada kita. Kita mendapatkan kesedihan, kita mendapatkan musibah, barulah kita rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lailan di sini bermakna kesedihan ketika dia betul-betul ingin menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dalam peristiwa ini ada 2 tempat yang disebutkan Allah, yaitu Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Apa maknanya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan 2 tempat yang diberkahi Allah ini? Maknanya di sini Allah ingin ingatkan kepada kita bahwa tidak ada tempat yang paling penuh dengan keberkahan kecuali masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman bahwa sesungguhnya rumahku di muka bumi ini adalah masjid-masjid, dan barang siapa, kata Allah, masuk ke dalamnya bertakarub beribadah, maka Allah yang akan langsung menjamu tamu-tamunya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, kita sekarang dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita masuk ke dalam rumahnya Allah, dan ternyata Allah yang langsung menjamu tamu-tamunya. Selanjutnya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat alladzi barakna. Di sekelilingnya itu diberikan keberkahan oleh Allah. Kita tahu, khususnya kita di Indonesia, siapa yang tidak mengetahui kita di Indonesia sangatlah makmur. Hasil buminya, di dalam tanah banyak terpendam harta karun. Laut, hasil lautnya Allah berikan keberkahan begitu melimpah kepada kita. Hanya saja terkadang kita lalai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah, yang terakhir ada kalimat linuriyahu min ayatina. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, Allah tujuannya di antaranya sekedar ingin Allah perlihatkan kemahabesarannya. Allah ingin perlihatkan kekuasaannya kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada hamba-hambanya yang banyak takabbur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda dan kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan saat Nabi melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj? Banyak sekali jemaah dimuliakan Allah. Karena waktu yang sangat sempit, maka
kami hanya menyampaikan dua hal ketika apa yang dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat dia melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi didampingi dengan Malaikatul Jibril melakukan perjalanan yang sangat spektakuler ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekelompok manusia pada waktu itu. Hari itu juga dia menanam, hari itu pula dia menuai, memetik hasilnya. Lantas bertanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jibril, siapakah gerangan itu? Hari ini dia menanam, saya perhatikan hari itu pula dia memetik buahnya." Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, ya Muhammad, itulah tamsil gambarannya umat-umatmu yang secara ikhlas lillahi ta'ala menanam di dunia, maka suatu waktu nanti dia akan menuai di akhirat." Yang kedua, dilanjut perjalanan, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dengan kasat matanya ada sekelompok manusia yang senantiasa membenturkan kepalanya di dinding. Sangat keras, bahkan digambarkan kepala manusia tersebut itu hancur terurai. Dan seketika itu pula disatukan menjadi utuh. Dan setelah utuh dibenturkan lagi sekuat-kuatnya, hancur lagi, utuh lagi, dibenturkan, hancur, utuh lagi. Begitu seterusnya. Maka bertanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka ini?" Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, ya Muhammad, inilah tamsil atau gambaran umatmu yang nanti di yaumil kiamah sangat menyesal. Dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat berat untuk melaksanakan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia kufur, dia takabur, bahkan dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan dipenuhi dengan penyesalan dengan cara membenturkan kepalanya, karena kepalanya lah itulah yang membuat dia berpikir untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini penuhlah dengan keberkahan. Salah satu yang menyebabkan bulan Rajab ini penuh dengan keberkahan karena di dalamnya terjadi peristiwa yang spektakuler, yaitu Allah Subhanahu wa taala perjalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada intinya, pada akhirnya peristiwa ini menghasilkan salat 5 waktu. Terakhir penutup jamaah dimuliakan Allah, marilah kita memaknai perjalanan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak melaksanakan ibadah salat, baik itu ibadah salat wajib maupun ibadah sunnah. Apalagi kita ingin mendapatkan keberkahan kelak di bulan suci Ramadan, bagaimana mungkin kita mampu mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan kalau tidak mulai hari ini kita mempersiapkan diri kita. Artinya kalau kita ingin mendapatkan berkah bulan suci Ramadan, di antara berkahnya adalah melaksanakan salat, baik salat sunnah maupun salat wajib, maka jauh-jauh hari di bulan Rajab inilah kita melatih diri kita ini melaksanakan ibadah salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap dan menganugerahkan kita keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan dengan keberkahan 2 bulan ini mengantarkan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.